Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 664. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Tetapi Kincen lebih cepat dari mereka. Mati! Kincen berteriak dengan dingin. Tiba-tiba kekuatan menakutkan keluar dari tangan Kincen. Dan kekuatan itu langsung menutupi Sui Xingyun dan Gu Qijun sekaligus. Dan langsung menarik kedua orang itu kepada cengkraman Kincen. Dan Kincen langsung mencengkram leher dari kedua tuan muda itu. Kalian berhenti, kalau tidak kedua pemuda ini akan mati, kata Kincen. Dia berkata dengan dingin, seraya membuat sketsa senyum mengejek di sudut mulutnya. Beberapa aura menakutkan itu seketika berhenti, terutama dua aura terkemuka. Ekspresi mereka berubah dan mereka berhenti menyerang. Orang tua, selamatkan kami! Melihat kerumunan, Sui Xingyun dan Gu Qijun berteriak dengan ngeri dan berjuang mati-matian. Tetapi mereka dipenjara oleh Kincen dan tidak bisa bergerak. Itu adalah sesepuh dari keluarga Sui di kota Tianyue dan tetua keluarga Gu dari kota Subkuno. Mengapa mereka ada di sini? Tidak heran kekuatannya begitu mengerikan. Jika saya menebak dengan benar, keduanya harus menjadi wakil master tingkat kota dari kota Tianyue dan kota Subkuno. Kerumunan menghirup udara dingin dan suara diskusi terdengar. Sebagian besar orang yang hadir adalah prajurit biasa di Yunzhou. Di depan pejabat Yunzhou ini, mereka secara alami ketakutan dan ngeri. Yang mulia sangat berani. Jika Anda tidak melepaskan tuan muda saya, apakah Anda tidak takut mati? Selama kamu berani menyentuh rambut tuan mudaku, tidak akan ada tempat untukmu di langit ataupun di bumi. Kedua pria tua di tahap akhir alam suci bumi itu memandang Kincen dengan aura pembunuh dan juga sangat marah. Mereka memiliki kualifikasi dan kekuatan tempur seperti itu. Mereka adalah kelas atas di sebuah kota. Selain itu mereka juga memiliki identitas. Mereka berdua adalah kekuatan kota Tianyue dan kota Subkuno. Kapan mereka diancam seperti ini? Kedua senior bercanda. Saya meminta kedua senior untuk mundur. Kalau tidak, kepala kedua tuan muda ini akan diremas sampai mati, kata Kincen. Dia berkata sambil mencibir. Mendengar kata-kata Kincen, semua orang yang ada di sana hanya terkejut. Sementara kedua pria tua dari keluarga Sui dan keluarga Gu itu tenggelam, dan hati mereka sangat marah. Ketika Kincen melihat mereka, dia bahkan berani bersikap sombong. Mereka berdua menatap Kincen dengan mata yang tajam dan berkata dengan dingin, "Nah, aku khawatir kamu tidak tahu di mana kamu sekarang. Berani menyakiti tuan muda dari keluarga Sui dan keluarga Gu saya. Bahkan jika Anda memiliki latar belakang yang besar, Anda tidak akan bisa lari sampai mati. Tetapi Anda belum melakukannya. Oke, demi itu, selama Anda melepaskan tuan muda saya sekarang dan mengakui kesalahan Anda di tempat, mungkin ada keringanan. Sekarang kamu berlutut." Kedua pria tua itu memandang Kincen dengan ekspresi kekerasan. Kedua pria tua itu mengeluarkan aura mereka. Seketika, kedua aura itu menyebar keluar, dan aura itu langsung menyapu ke arah Kincen. Mereka berencana untuk menakut-nakuti Kincen dengan aura mereka, mengalahkan pikiran Kincen, dan menyelamatkan tuan muda mereka. Dua aura tahap akhir alam suci bumi itu menyebar dan menyapu ke arah Kincen. Aura itu nampak sangat kuat, jelas, karena itu adalah aura tahap akhir alam suci bumi. Bagaimana Chen Xiao bisa menolaknya? Di alun-alun, Sang Wukong, master pengobatan kuno dan yang lainnya juga telah tiba. Semuanya menunjukkan ekspresi khawatir. Mereka berdiri sangat jauh, dan mereka bukanlah target utama. Namun mereka semua merasakan kaki lemah dan hampir berlutut. Lalu, bagaimana Chen Xiao bisa memblokirnya? Bagaimanapun, tahap akhir alam suci bumi celahnya terlalu besar. Namun saat ini Li Dongyu mencibir. Dia tidak menyangka kota Tianyue dan kota Subkuno memiliki master. Sekarang, anak itu sudah selesai. Anak itu akan mati di sini, kata Li Dongyu.
Dia sebelumnya cemas Qingchen akan mengganggu hubungannya dan Ao Qingling. Sudah berakhir, Qingchen ini sudah berakhir. Dia bahkan menyinggung keluarga Sui di kota Tianwei dan keluarga Gu dari kota subkuno. Bahkan jika dia memiliki latar belakang, sulit untuk menyelamatkan orang yang menyinggung begitu banyak kekuatan sekaligus. Kerumunan berbisik di bawah dua paksaan dari seniman bela diri tahap akhir alam suci bumi. Semua orang mundur dari Qingchen, kaki mereka melemah dan mereka hampir berlutut. Tepat ketika mereka mengira Qingchen juga akan dikejutkan oleh dua aura ini. Apa? Semua orang terkejut dan melihat Qingchen masih berdiri dengan bangga. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah dia masih manusia? Semua orang nampak terkejut. Tentu saja Qingchen adalah manusia, tetapi dia memiliki sumber waktu di tubuhnya, sebuah buku kuno yang misterius, dan bahkan seorang raja suci, dan sungai tahun. Apa kombinasi langit dan bumi? Belum lagi asal-usul waktu. Intinya juga merupakan harta karun yang melampaui level guru suci. Anda ingin memaksa guru suci untuk berlutut pada orang di tahap akhir alam suci bumi. Bukankah ini lelucon? Tentu saja ada alasan lain, yaitu Qingchen telah mengaktifkan bayangan palu raksasa sekali dan telah dikenali oleh beberapa bayangan palu raksasa, dan aura yang diterimanya di alun-alun ini secara alami sangat berkurang. Dua senior, kalian membuatku takut, kata Qingchen dengan mata yang dingin. Tetapi yuan suci di tubuhnya melonjak, meledak, dan kekuatan menakutkan tiba-tiba mengalir ke tubuh Sui Xingyun dan Gu Qijun. Apa? Kedua tuan muda itu tiba-tiba menjerit dan kesakitan. Di antara 7 lubang dari keduanya, darah mulai mengalir keluar, yang sangat menyedihkan. Berhenti! Kedua pria itu saat marah, wajah mereka berubah. Qingchen menghentikan tembakannya, kemudian dia berkata sambil mencibir. Dua senior, junior telah mengatakannya beberapa kali. Jika kedua senior masih menakuti junior, junior takut junior akan tidak sengaja membunuh kedua tuan muda ini. Mendengar kata-kata Qingchen, semua orang menjadi gila. Saat ini Qingchen masih mengancam penguasa kedua kota tersebut. Apakah pria ini benar-benar gila? Hati kedua pria tua itu sangat dingin, tetapi mereka tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Jika Qingchen menjadi gila dan membunuh kedua tuan muda mereka, mereka tidak akan bisa menjelaskan kepada patriark. Biarkan kami pergi. Sui Xingyun dan Gu Qijun merasa ngeri dan berkata dengan gemetar dengan darah di wajah mereka. Bukan tidak mungkin membiarkanmu pergi, tetapi kamu menyinggung perasaanku. Itu adalah pemberontakan besar. Aku tidak akan membunuhmu, tetapi aku akan menghukummu dengan menghapus setengah energi suci darimu, kata Qingchen. Seketika napas kekuatan teror tiba-tiba mengalir kepada kedua tuan muda itu. Apa? Kamu ingin menghapus energi suci bumi kami? Berani? Tidak. Kedua tuan muda itu meraung dan berjuang dengan panik. Tetapi itu tidak berguna. Kekuatan horor mengalir ke tubuh mereka. Penatua, tolong selamatkan kami. Kedua tuan muda itu penuh ketakutan. Asal-usul suci bumi adalah akar dari alam suci bumi. Jika setengahnya hilang, maka keduanya akan kehilangan pondasi, menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki, dan tidak mungkin untuk menerobos ke alam yang lebih tinggi. Potensinya akan sangat berkurang. Keduanya adalah tuan muda dari keluarga masing-masing. Bagaimana mereka bisa rela menanggung hal semacam ini? Berhenti! Ekspresi kedua lelaki tua itu berubah drastis dan mereka akan bergegas. Semuanya, ini kota Changsuan saya. Dan beberapa orang berani bertarung di kota Changsuan saya. Apakah kamu tidak menaruh lelaki tua ini di matamu? Tiba-tiba suara yang luar biasa datang dari arah rumah tuan kota. Suara itu berserta gemuruh, disusul dengan sekelompok tokoh bergegas keluar, dan pemimpinnya adalah penguasa kota Aoli dari kota Changsuan. Melihat itu, ekspresi kedua lelaki tua itu berubah dan mereka bergegas kembali. Dalam kehampaan, sesosok muncul. Itu adalah Aoli. Ayah! Ao Qingling tiba-tiba berteriak dengan kegirangan. Tuan kota Ao ini akhirnya keluar. Menurutmu berapa lama dia bisa menanggungnya? Kata Qingchen, matanya berkedip dan dia sangat tenang. Teman kecil Qingchen, lepaskan kedua orang ini, kata Aoli kepada Qingchen. Qingchen tersenyum acuh tak acuh menghentikan melahap asal-usul suci bumi.
dan kemudian melemparkan kedua tuan muda itu ke tanah seperti membuang dua tumpukan sampah. Kemudian Qin Chen berkata dengan ringan, "Karena penguasa Tuan Kota Au telah berbicara, maka junior secara alami akan memberikan wajah." Hahaha, kalau begitu terima kasih teman kecil karena telah memberikan wajah kepada lelaki tua ini, kata Auli seraya tertawa. Nah, jangan kecewa, aku sedang menyelamatkanmu. Jika kamu benar-benar membunuh tuan muda dari kota Tianwei dan kota Sub kuno, maka aku mungkin tidak akan dapat melindungimu, kata transmisi suara rahasia Auli kepada Qin Chen. Mendengar itu Qin Chen tersenyum tipis dan kemudian Qin Chen juga berkata melalui transmisi suara, "Apa yang Tuan katakan, tetapi tuan muda ini tidak takut kepada mereka. Jika mereka membuat masalah pada penguasa kota, tuan muda ini akan mengambil semuanya di masa depan dan tidak akan menimbulkan masalah kepada penguasa kota." Hahaha, saudara, apa yang kamu bicarakan? Auli tertawa terbahak-bahak. Kamu adalah penyelamat keluarga Ao saya. Saya bukan orang yang tidak tahu balas budi. Namun Anda berasal dari latar belakang yang luar biasa. Jadi tentu saja Anda tidak akan takut dengan mereka. Tetapi, orang-orang dari sekte lonceng kuno di bawah perintahmu, mungkin mereka tidak akan bisa menghentikan balas dendam dari orang-orang ini. Tapi kamu jangan khawatir, masalah ini saya yang akan mengurusnya, kata transmisi suara Auli. Ketika Auli mengatakan itu, dia berhenti berkomunikasi dengan Qin Chen, tetapi kemudian melemparkan Sui Xingyun dan Gu Qijun kepada kedua pria tua itu. Kalian berdua, kalian bertarung di kota Changshuan saya. Orang-orang dari kota saya telah memberinya pelajaran. Itu harus dipertimbangkan. Kalian berdua akan pergi dari sini. Kota Changshuan saya tidak akan menyambut kalian, kata Auli. Dia berkata dengan dingin. Tuan Kota Au, apa maksudmu? Kedua lelaki tua itu mengambil kedua tuan muda mereka dan menemukan bahwa kedua tuan muda mereka tidak dalam bahaya. Mereka berdua lega, tetapi segera kemarahan mereka meningkat. Tuan muda mereka menderita kerugian yang begitu besar. Tetapi Auli menyuruh untuk melupakan saja. Bagaimana bisa semudah itu? Tuan Kota Au, kota Tianwei saya dan kota Changshuan tidak menyinggung satu sama lain. Tuan muda kota Tianwei saya terluka di kota Changshuan. Bagaimana Anda sebagai penguasa kota Changshuan memberikan penjelasan? Kata lelaki tua dari keluarga Sui. Ya, Gu Qijun adalah tuan muda dari keluarga Gu saya. Tetapi dia terluka parah di sini. Jika saya tidak membunuh anak itu, saya tidak akan bisa menjelaskan kepada tuan keluarga saya, kata pria tua dari keluarga Gu. Ya, Tuan Kota Au, putra ini juga telah melukai sekte pedang roh saya. Bagaimana cara menghitung akun ini? Kata pria tua yang sebelumnya menyelamatkan Yun Qinju. Dia juga melangkah maju dengan penuh aura pembunuh. Untuk sesaat, tiga kekuatan besar menyerang Auli pada saat yang bersamaan. Situasi yang berubah ini mengubah ekspresi semua orang yang ada di lapangan. Kegembiraan yang mengasihkan untuk ditonton ini belum pernah terjadi sebelumnya. Qin Chen sendirian menyerang jenius dari tiga kekuatan utama dan memprovokasi balas dendam dari tiga kekuatan utama. Namun siapa tahu penguasa kota Auli muncul dan sekarang tiga kekuatan utama sedang menyerang. Semua orang sangat menantikan akan seperti apa tindakan yang akan dilakukan oleh penguasa kota Auli. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.